Setelah kita live ngaji, kita mau unboxing ya teman-teman. Tadi nyimak live ngajiku tidak live juz 4, nanti insya Allah besok lanjut live ngaji juz 5 seperti itu. Kita mau unboxing ya, ceritanya ini unboxing aku jual lagi atau bisa dipakai sendiri kalau cocok dipakai sendiri seperti itu. Ini kenapa seperti ini ya, jadi besar ini kayak mudah-mudahan sesuai ya teman-teman. Kita buka, aku pesennya si 4, mudah-mudahan sesuai ya. 1 2 3 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka unboxingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Unboxing paket apa kira-kira teman-teman? Bismillah. Mudah-mudahan bagus ya. Ini aku jual lagi teman-teman, selop. Nanti kalau bagus aku pakai sendiri. Hitam, aku pesennya tuh hitamnya 2, kremnya 2. Itu kremnya 1. Bentar aku naruh Al-Quran dulu ya. Tapi habis buat ngaji. Hitamnya 2, kremnya 2. Alhamdulillah sesuai ya teman-teman tuh. Alhamdulillah sesuai sekali, yang aku pesen 4 memang dapatnya 4. Assalamualaikum Mulia Optik Syafiq Yahya mengucapkan hai juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi aku pesennya tuh ukurannya 40, tulisannya tuh 40/41 ya. Nggak tahu nih ukurannya benar 40/41. Besar ya, kalau ukuran segitu kan ukuran kakiku, jadi nanti bisa aku ambil 1 ya, bisa aku jual sama aku ambil 1 gitu teman-teman. Ini pas ukuran kakiku, ringan, bahannya kayak bahan karet gitu ya teman-teman. Selop. Kalau jual tuh memang seringnya banyak kan yang suka selop. Ini tuh mereknya tulisannya Alibaba, sos Alibaba. Lucu ya. Hitamnya lucu, kremnya lucu. Ini pas sama kakiku kan 40/41 pas. Aku coba ya teman-teman. Ini kalau dilihat-lihat bagus kremnya ya, cantik kremnya. Kita coba ya. Bismillah. Kalau bagus aku mau ambil 1, padahal aku paling sukanya tuh tinggi ya. Ini kebetulan nggak tinggi, tapi ya lumayan lah menurutku lah teman-teman. Ya Allah, kakiku kebesaran nih, ngepas terus kurang gede, kayak kurang besar itu teman-teman. Kalau aku pakai kurang besar, jadi aku pakai tuh kakiku keluar sedikit, nggak cukup ya. Padahal ini ukurannya udah 40 ya, 40/41, tapi tulisannya nggak jelas ini. Tulisannya 40/41, padahal tulisannya 2 ya, 40/41. Ini ukuranku, tapi aku pakai kok kurang gede ya, kakiku yang kebesaran apa sepatunya yang kekecilan ya. Astagfirullahaladzim. Tadi teman-teman nyimak ngajiku enggak? Aku barusan tadi live juz 4. Insya Allah besok lanjut juz 5 ya. Kadang kalau ngaji tuh kadang suka males-malesan. Pasti teman-teman, cuma kok enggak nganu ya. Apa itu? Nih, kurang gede pokoknya. Tapi bisa masuk sih kakinya. Coba yang hitam ya teman-teman. Ini ukurannya sama semua, aku pilihnya yang jumbo 41/42. Padahal kalau dijual lagi kan harusnya milihnya yang 37, 36, 38, tapi aku milihnya yang 40/42.
nanti aku jual lagi nih teman-teman. Kalau sekiranya aku nyoba nggak enak ya nggak jadi aku ambil ya, kalau enak aku ambil gitu ya. Biasa kalau bakul itu jualan tuh yang enak dipakai dulu diambil dulu. Oh, hitam sama krem, besar krem ya teman-teman, hitamnya kecil padahal ukurannya sama, nggak tentu ya. Coba ini siapa tahu agak gedean padahal ukurannya sama semua, cuma kan ukuran biarpun sama terkadang tuh lebarnya kadang beda ya, seperti itu. Apa ini, aku YouTube 119 Mulia Optik, maksudnya nama YouTube-nya 119, maksudnya gimana? Sama aja ya, hitamnya aku nggak begitu cukup, ada yang gede loh ini, kayaknya nggak cukup ya. Oh mungkin talinya ini nanti bisa dilebarin Pak ya, nggak bisa, ini talinya udah tali mati gitu, nggak bisa dilonggarin ya. Aku kira bisa, ternyata nggak bisa. Ini kebetulan ambil 4 lebih murah, jadi aku ambilnya 4 gitu ya teman-teman. Kalau ambil 1, 2 lebih mahal, lebih murahnya ambil 4, jadi ambilnya 4 gitu ya teman-teman ya. Taktik jualannya seperti itu, dicek, ambil 1 mahal, ambil 2 mahal, ambil 3 mahal, ambil 4 lebih murah, jadi ambil 4 seperti itu teman-teman. Namanya juga mau dijual lagi ya, kalau dijual lagi pastinya carinya yang paling termurah lah. Tuh, bagus ya teman-teman. Jadi ini modelnya selot, biarpun harga murah. Soalnya aku biasa kalau beli sandal harga yang ini tuh umumnya tuh aku beli tuh udah kulaannya sendiri udah 30-an, 35 gitu teman-teman. Jadi aku kan tahu jual paling 40, 45 gitu ya, atau 50, memang beda-beda merek, beda harga. Nah, kebetulan ini aku kok enggak sengaja nemuin yang murah, akhirnya aku pesen gitu, kok lebih murah daripada aku beli di sini gitu ya. Cuma memang modelnya beda ya, bukan selop gini, cuma ini kan kayak tertarik gitu dilihat. Pokoknya intinya yang karet, yang tahan air. Kebetulan kalau selop gini kan seringnya banyak yang suka ya, bisa buat pergi gitu teman-teman, seperti itu. Maksudnya aku YouTube 119 maksudnya gimana? Mulia Optik Safik Yahya. Ini kok nggak ada komentar? Oh ada ini, Billy Nathanael, bagus ya, memang selopnya bagus ya. Coba tebak harganya berapa? Ada yang bisa nebak? Ini termasuk murah, nggak nyangka dapat murah, makanya aku beli. Kalau mahal aku nggak bakalan beli. Semisal aku harganya ya 35, aku nggak bakal beli teman-teman. Soalnya di sini juga kulaannya mahal seperti itu. Jadi aku sekiranya harga murah, makanya aku ambil. Sela 97, halo juga Mbak Sally. Dari mana ini Mbak Sally? Seperti itu. Oh dari Temanggung ya Mbak Sally, dari Temanggung. Teman SMP ku ya ada yang dari Temanggung, tapi Temanggungnya mana, nggak pernah main ke sana. Dianya pernah ke sini, malah aku belum pernah ke sana. seperti itu ya. Tapi kalau dilihat tuh, kalau lihat di itu kamera apa di gambar gitu, bagusan warna hitam. Ternyata kalau udah nyampe aku lihat bagus krem ya. Soalnya aku cukupnya yang krem, yang hitam terlalu kekecilan, padahal ukurannya sama ya, 40, 41.
tapi kremnya itu kakiku agak keluar sedikit ya. Kalau ini aku pakai yang hitam ini ukurannya sama, tapi kakiku agak keluar banyak, jadi aku mau ngambil yang krem. Nanti kalau sekiranya nggak tahu ini nanti kremnya jadi aku ambil, nanti aku coba buat jalan di sini dulu. Kalau kiranya enak aku ambil, soalnya kakiku nggak bisa masuk semua gitu teman-teman. Harusnya kan kalau ngambil kakinya masuk semua, jadi agak longgar, kakiku agak keluar. Aku subscribe ya Mbak Sally, terima kasih Mbak Sally. Kalau mau ngikuti Facebookku Mbak Sally Uhti Masita Dewi, pengikutnya 3,8 ribu, masih sedikit ya, belum ada 5.000. Uhti Masita Dewi Facebookku ya Mbak, teman-teman. Rafa Grow Garden mengucapkan hai juga. Ini tadi yang baru nonton, ini aku lagi unboxing sandal selop ya. Biasa aku jual lagi, kalau cocok aku ambil satu seperti itu, tapi aku belinya cuma 4 ya, nggak terlalu banyak ya. Soalnya murahnya beli 4, kalau beli 5 atau 6 harganya lebih mahal, jadi belinya 4 aja. Beli 1, 2 harganya juga lebih mahal. Mbak Rafa Grow, Rafa Grow ini Mbak apa Mas nih? Rafa Grow Garden dari mana ini? Kayaknya nanti nyobanya harus berdiri nih ya, buat jalan. Belinya cuma 4 aja ya, nggak banyak-banyak ya teman-teman. Aku kayaknya mau unboxing satu lagi ya teman-teman. Ini unboxingnya itu datangnya udah kira-kira 2 mingguan apa 3 minggu, udah lama ya, tapi belum sempat aku unboxing, jadi belum aku buka-buka. Nih barang satu lagi unboxingnya ya teman-teman. Ini udah hampir 1 bulanan nggak aku buka, belum sempat aja. Kalau belum aku unboxing ya belum aku buka-buka. Sekarang nggak usah lama-lama, kita sekalian unboxing satu lagi ya. Rencananya tuh tadi mau unboxing, aku matiin dulu terus aku hidupin, udah sekalian aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka ya teman-teman. Bismillah. Ini sebenarnya aku jual lagi juga, cuma ini pesanan ya. Ceritanya ini pesanan anak lanang di pondok, minta celana panjang, tapi kebetulan anak-anakku itu kemarin waktu liburan kan ini belum nyampe, jadi belum dibawa anak lanang. Terus akhirnya nanti kalau mau aku paketin baru aku kasihkan gitu. Ya, anak lanang milih sendiri, katanya pengen celana panjang buat santai di pondok gitu ya. Aku belinya sih berapa ya, 6 apa berapa ya, lupa ya. Terus nanti sisanya aku jual lagi gitu teman-teman ya. Belinya 10 apa 6 ya, lupa. Aku hitung aja ya, lupa teman-teman. Sudah kelamaan soalnya jadi lupa. 1 cukup enggak ya pinggulnya ya? Cukup lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kok 7 ya? Aku apa beli 7 ya? Lupa ya, aku beli berapa ya? 7. Mungkin ya beliku 7, nanti aku cek lagi. Kelupaan, kelamaan ya.
Jadi ini tuh tak beli itu agak ragu-ragu pinggulnya cukup apa enggak buat anak lanang gitu. Ternyata kok kecil ya. Anakku kan tambah gemuk, ini kekencengan kayaknya teman-teman, kurang gede ya. Padahal milihku yang paling besar ini XL ya, padahal XL tapi kok pinggulnya kayak pinggul anak ya. Anakku sih masih SMP ya, cukup sih, cuma kan gemuk teman-teman ya, gemuk segini kalau pakai ya harusnya ya masih cukup sih, tapi kayak terlalu kenceng terus gini teman-teman. Nanti aku mau kirimin paket, kalau pas aku maketin kan biasanya 2 bulan sekali, kadang 1 bulannya nggak tentu, tergantung anaknya. Biasanya nunggu 1 bulan atau 2 bulan anaknya WA Japri gitu lewat Pak Ustadznya, ini mau minta jajan ceritanya gitu. Minta jajan biasanya, terus nanti ini aku langsung paketin gitu ya teman-teman. Ini milih sendiri, tak suruh milih yang bagus, malah mintanya yang buat di rumah aja gitu katanya. Malah milihnya seperti ini ya, jadi ternyata kayaknya terlalu aktivis, tapi buat santai di rumah ya seperti itu ya. Nih, aku kira itu celana tulisannya sih XL kan, XL kan otomatis buat dewasa ya, tapi kok terlalu pinggulnya tuh terlalu kencang sekali. Ya udah nggak apa-apa ya, ini memang warnanya campur-campur, ini ada biru ada hijau, mintanya sih 2 aja, nanti mungkin aku kirim 3 ya. Kalau kebanyakan ya nanti besok dibawa pulang lagi, nanti sisanya aku jual, seperti itu ya teman-teman. Kalau belanja seperti itu ya, seringnya mesti aku jual lagi. Tapi aku tuh jual yang anak-anak itu jarang jual ya, jualannya yang dewasa. Kalau anak-anak itu di tempatku nggak begitu laku soalnya teman-teman, gitu ya, jarang laku lah. Ya udah nggak apa-apa, ini mudah-mudahan besok ada yang cari ya, seperti itu. Ada 7 ya, aku lupa belinya 7 atau 10 nih. 7 tulisannya ya, 7 mungkin ya, aku yang kelupaan. Sudah 1 bulan gak aku buka-buka, 3 minggu atau 1 bulan seperti itu. Gitu aja unboxingnya hari ini teman-teman. Jangan lupa ikuti Facebook aku Uhti Masita Dewi, pengikutnya 3,8 itu jadi Facebookku ya. Kalau teman-teman mau mengikuti, biasanya kalau di namanya tuh biasanya kan sama seperti nama YouTubeku, tapi itu aku ganti tambah Uhti. Uhti Masita, ada Masitanya kan, namanya sendiri ada Masita, jadi Uhti Masita Dewi, pengikutnya 3,8 itu Facebookku kalau teman-teman mau mengikuti ya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah mengikuti. Jangan lupa follow IG aku Masita Dewi, Facebook aku Uhti Masita Dewi. Kalau halaman Masita Dewi, sama ada Masita nama sendiri gitu ya teman-teman. Tadi gak terasa ya ngaji, jam berapa tadi, jam setengah 6, jam 6 lebih selesainya jam 7 lebih seperempat. 1 jam biasa yang ngaji, 1 juz gitu biasa ngaji full 1 jam, terkadang 1 jam kurang 5 menit. Teman-teman kalau mau nyimak ngajiku insya Allah besok ya juz 5 nya, tadi habis ngaji juz 4 ya. Kalau bisa tuh diusahain, kita itu suka ngaji ya teman-teman, kita cinta sama Al-Quran, kita suka ngaji supaya hati kita tenang, biarpun kita punya masalah hati tetap tenang, tetap damai, seperti itu ya teman-teman. Aku mau cerita kemarin waktu mujahadah, mau cerita di sini ya. Kemarin waktu mujahadah Asmaul Husna 1000 asma di Masjid Agung, kendaraanku mogok sampai 4 kali teman-teman. Wah, jadi itu rasanya tuh badan pegel semua ya. Jadi ceritanya gini, waktu mau berangkat ke Masjid Agung itu kan udah sampai Masjid Agung ya teman-teman. Di bawah itu belum sempat masuk ke Masjid Agungnya, masih di jalan rayanya, tapi udah nyampe Masjid Agung kan. Aku terus kendaraanku tiba-tiba di starter bisa kan, habis ganti aki ya, akinya yang bagus 250, tapi masih akinya bisa, cuma nggak, starternya maju nggak bisa. Akhirnya
aku berhenti di situ sambil kulineran malahan. Pikirku kan biasanya pernah mati gitu, terus 5 menit atau 10 menit aku hidupin masih bisa teman-teman. Tapi aku dengan santainya di situ, terus aku belanja beli bakso, aku makan, kan lapar ya teman-teman, pagi-pagi kan belum sarapan ceritanya mau mujadah. Biasanya mujadah kan udah disediain nasi di sana, cuma kebetulan kemarin tuh waktu mujadah kan aku belum, udah nyampe Masjid Agung tapi baru nyampe bawahnya ya teman-teman, di bawah jalan rayanya, maksudnya bawah jalan raya Masjid Agung. Kalau setiap hari Minggu kan rame banget di sana ya, di pinggiran jalan tuh jual kulineran, ada bakso, ada lumpia, terus ada jual baju, ada jual sandal. Nah di situ aku dengan santainya nunggu kendaraan biar hidup, starternya udah hidup, tak tunggu terus mati lagi, hidup mati lagi, hidup lagi mati lagi. Aku sampai capek sendiri, terus aku beli bakso, malah cari makan di situ. Terus beli bolang-baling juga, beli pangsit, apa itu gorengan itu loh teman-teman, gorengan lumpia maksudnya. Terus setelah itu aku coba lagi, kendaraannya nggak bisa hidup, masih nggak bisa hidup. Akhirnya aku tanya di bengkel tuh mana, kan hari Minggu kan kalau bengkel kan jarang buka ya teman-teman. Setelah itu bengkel yang di dekat Masjid Agung ada, tapi bukanya jam 9, padahal itu aku datang jam 1. Ya udah otomatis aku nunggu ya teman-teman. Jadi aku tunggu. Setelah itu aku kebablasan dari abang hijau kan, aku lurus, terus ada yang bilang itu bukanya jam 9, belok kanan. Terus setelah aku dorong ya, jadi itu belum masuk Masjid Agungnya, belum ikut mujadah, padahal mujadahnya kan udah dimulai ya. Dimulainya tuh biasa seperti biasanya hari Sabtu malam mulai mujadahnya mulainya jam 9, tapi tulisannya mulainya jam 8, tapi ternyata mulainya jam 9 sampai Minggu jam kemarin Minggu sampai jam 1. Kita nyampe rumah setengah 2 gitu umumnya ya. Tapi karena kendaraanku mogok, terus aku ke bengkel. Setelah ke bengkel akhirnya aku bilang ganti busi, ternyata bisa di starter, terus udah bisa masuk ke Masjid Agungnya ya, udah ikut mujadah seperti biasanya, udah dengan tenangnya gitu. Setelah selesai mujadah jam 1 ya, selesai mujadahnya itu 1000 asma se-Indonesia, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Cilacap, ada naik bis besar-besar itu teman-teman mujadah 1000 asma kan setiap tahunnya ya mesti ngadain di Masjid Agung itu. Lah kebetulan itu yang ngadain kan di situ kan Pak D Amjad Al-Hafid itu kan masih Pak Deku, jadi kalau ada berita-berita mujadah kan jadi pasti tahu. Nah setelah aku kendaraannya selesai mujadah itu, terus aku mau pulang, kendaraannya mogok lagi teman-teman, nggak bisa itu, astagfirullah. Terus aku dorong turun dari Masjid Agungku kan jauh ya teman-teman. Untungnya tadinya tuh aku beli cemilan pangsit sama bolang-baling itu jadi selama mendorong itu kan capek ya, jadi aku makan cemilan bolang-baling sama pangsit itu. Terus dan untungnya juga aku sanggup minum. Biasanya kan aku nggak kepikiran sanggup minum, kok tiba-tiba pengen sanggup minum, kebetulan aku sanggup minum. Jadi waktu dorong dari Masjid Agung ke bawah itu kan jaraknya jauh ya teman-teman, jadi aku sambil nyemil sambil minum itu, ya Allah. Itu dorong bisa sampai dari Masjid Agung sampai situ paling setengah jaman ya, sampai ke bengkel lagi yang aku tuju tadi setelah Bang Ijo. Terus aku bilang gini, Mas ini kok mogok lagi? Terus katanya ganti apa itu yang merah-merah kotak itu namanya apa ya, IRC apa ya kan namanya, pokoknya bagian dalam itu yang supaya bisa nanjak ke atas itu loh teman-teman, gasnya supaya bisa hidup gitu loh. Lah itu katanya ganti itu 300.000. Lah apa tahu kalau aku kendaraan sampai mogok kan nggak tahu ya teman-teman. Aku kebetulan bawa uang itu kemarin berapa ya, aku jajan sisa uangnya cuma 75, otomatis suruh bayar 300 kan, aku nggak bawa uang ya teman-teman. Terus dibenerin, sementara dibenerin biasa gitu teman-teman. Setelah dibenerin biasa mogok lagi sampai waktu itu kan bisa jalan dari Masjid Agung sampai pom bensin Masjid Agung yang arah apa itu Citarum itu pom bensin. Kalau mau Masjid Agung kan ada pom bensin tuh teman-teman, mogok di situ. Terus aku dorong lagi, ya Allah, dorong lagi sampai Citarum, aku dorongnya teman-teman.
Setelah aku dorong sampai Citarum, alhamdulillah itu ada suami istri goncengan tuh dari arah berbeda ya. Aku kan arahnya ke Citarum ke sana lah, suami istri tuh arahnya ke sini, penyeberangan sebelah. Terus dianya ngampirin aku, tanya, ada apa Bu, ini mau ke arahnya kemana gitu. Terus dianterin teman-teman sampai bengkel langgananku. Ya Allah, itu jadi sempat dorong sampai setengah jam dari sebelum pom bensin tuh teman-teman ya, hampir deket pom bensin lah, sampai mau nanjak ke Citarum itu aku dorong. Ya Allah, jadi tuh dorong tuh waktu berangkat dari Mujadah kan macet bawah itu satu kali, dua kalinya selesai dari Mujadah kan 2 kali mogok. Terus setelah saya Mujadah aku ke bengkel, terus mogok lagi ketiga ya. Setelah ketiga udah dibantu sama orang itu di engkel kaki ya, sama orangnya itu. Pada perjalanannya tuh ke bengkel yang langganan tuh setengah jam. Alhamdulillah ada yang nolong teman-teman. Jadi aku goncengan sama si mbaknya ini, namanya, aku tanya itu Trisna katanya, Mbak Trisna. Ya Allah, masih ingat. Terima kasih Mbak Trisna yang nonton. Semisal Mbak Trisna nonton itu, dia bantu aku sampai dari Citarum sampai ke bengkel langganan ya. Masya Allah, di bengkel langganan, setelah nganter sampai bengkel langganan itu di daerah Hasanuddin gitu ada bengkel langganan. Terus diantarkan, otomatis perjalanan itu kira-kira setengah jam ya teman-teman. Setelah diantar ke situ, alhamdulillah ya udah dibenerin cuma sebagian, soalnya mau tutup itu bengkelnya. Terus akhirnya waktu itu kan aku waktu mogok itu kan ganti busi sama ongkosnya 40.000 teman-teman ya. Terus aku benerin lagi sama bapaknya, udah nggak usah bayar ini, soalnya nggak ganti apa-apa katanya. Alhamdulillah nggak bayar. Tapi katanya kalau suruh ganti harga 400 ke itunya, kotak-kotak itu namanya apa nggak tahu, lupa aku namanya, harganya 300 kan. Aku bawa uangnya aslinya tuh 150, udah buat jajan-jajan ya, bakso, double jajan pangsit itu si 175 teman-teman. Otomatis kan aku mau ganti yang 300 itu nggak bisa ya teman-teman. Akhirnya cuma dibenerin biasa. Akhirnya tetap mogok sampai di tengah jalan itu. Terus sampai bengkel langganan, katanya platnya apa itu yang bagian bawah itu loh teman-teman, bagian bawah itu bocor. Terus akhirnya dilas teman-teman. Itu cuma dibenerin sementara, dibenerin dinnya itu kan kebetulan nggak bisa ya kayak masuk ke dalam, dibenerin itu dulu. Terus besoknya aku jadi aku ke bengkel tuh 4 kali teman-teman. Besoknya aku ke bengkel, siangnya aku akhirnya bisanya kan siang, aku ke bengkel habis beraktivitas, aku ke bengkel. Setelah ke bengkel itu apa itu kan bocor situ, itunya bawahnya itu namanya apa itu, knalpotnya bocor teman-teman, knalpotnya bocor. Terus aku diminta uang 20 buat benerin knalpotnya bocor itu sama bapaknya, dilepas. Terus knalpotnya itu ditaruh ke bapaknya ke las. Aku cuma nungguin, setelah itu sama bapaknya dipasang ke kendaraan ya. Terus itu katanya kampas res habis, apa yang habis pokoknya dibenerin gitu. Terus habisnya itu 120 teman-teman, sama 110 sama yang apa itu ganti busi sebelumnya Masjid Agung ya, jadi habisnya 150 itu. Ya Allah, mogok sampai segitunya. Katanya mogok itu gara-gara kok satu bengkel sama satu bengkel lainnya kok beda ya teman-teman. Jadi yang bengkel yang dari Masjid Agung itu, yang pertama itu bilangnya ganti kotaan itu 300, tapi yang bengkel di langgananku ndak suruh ganti kotaan itu teman-teman. Cuma katanya ini kalau udah apa tadi knalpotnya udah sudah dilas, otomatis nggak bakal mogok lagi. Nah gitu. Jadi akhirnya aku nggak jadi ganti yang kotaan yang katanya bapaknya yang di Masjid Agung itu. Nggak tahu kenapa bengkel satu sama bengkel lainnya beda ya, nggak tahu juga. Sama bapaknya itu coba habis 110, terus yang bengkel itu habis 40, jadi dalam sehari itu habis 150. Ya udah, aku bernafas dulu benerin kendaraan itu. Terus aku kan sudah knalpotnya udah dibenerin ya, terus kampas rem double katanya juga
habis atau apa, makanya habisnya 110 sama ongkosnya ya 110 itu. Terus yang waktu di Masjid Agungnya habisnya 40, jadi 150 pas lah. Terus aku bilang kalau aku suka pengajian di Fatimah Zahra kan di Malabar arahnya naik ya teman-teman, itu kenapa starternya nggak bisa nanjak. Jadi aku pernah ngalamin kendaraanku yang aku pakai ini, waktu aku nanjak ke atas ya teman-teman, nanjak ke atas itu apa, pelan banget. Terus pernah mogok buat goncengan tuh stuck mandek di tengah, terus sampai yang tak goncengin tuh turun, terus aku starter gini jalan baru bisa naik nanjak ke atas gitu. Aku bilang gitu, katanya harus bongkar ini Bu, kalau mau kendaraannya bisa naik ke atas harus bongkar. Di bawah itu, di bawah knalpotnya itu bongkar itu, katanya dibersihi, kira-kira habisnya antara 300 sampai 500, suruh nyiapin uang segitu. Ya udah aku bilang ya udah besok-besok aja dah, nggak jadi benerin yang itu. Udah habis 150 sebelumnya, waktu udah lama ya, kira-kira sebulanan itu udah ganti apa itu aki, terus benerin kendaraan itu udah habis 500 teman-teman. Nah ini habisnya 150 kan dari 650 ya, jadi kita bernafas dulu. Katanya aku kan pengennya kendaraan tuh enak dipakai, jadi waktu aku ngaji di Fatimah Zahra di Malabar di rumahnya itu kan nanjak ke atas ya, lewat William Booth terus naik ke atas itu kan nanjak. Nah itu harus bongkar itu teman-teman, suruh nyiapin uang 300 apa 500. Ya udah bernafas dulu, aku bilang ya udah Pak nanti aja dulu dah, ini dulu aja, aku bilang gitu. Kebetulan nggak bawa uang. Nah, yang bengkel dekat rumah kan besoknya, jadi aku ambil uang dulu kan teman-teman. Aku nggak tahu kalau habisnya banyak ya, jadi aku nggak persediaan yang uang, suruh bawa uang 300 sampai 500. Sudah bernafas dulu, nanti besok-besok kalau udah ngumpulin uang bisa benerin yang kendaraan di bagian bawah itu yang habisnya ya nggak tahu habisnya berapa, katanya nanti nunggu dibongkar baru tahu habisnya berapa. Kalau ganti kampas rem dalam, katanya yang bagian dalam apa itu bisa habis 200 lebih, itunya kampas remnya aja katanya. Yang bagian apa itu teman-teman, knalpot kan ada bagian pinggir yang lebar itu teman-teman, yang vario itu loh, knalpot di pinggirnya itu aku kan nggak bisa ngarani ya, nggak paham ya kalau kendaraannya. Jadi bagian knalpot tuh kan ada pinggirnya gini kan, lah suruh bongkar itu, suruh bersih itu, suruh nyiapin uang 500 atau 300, kan belum tahu habisnya berapa katanya. Seperti itu. Kalau pengen kendaraannya nanjak tuh bisa gitu kan. Aku kalau nanjak kendaraanku kan nggak bisa ya teman-teman, jadi pelan banget sampai ketinggalan yang lainnya, pelan gini, kayak kendaraannya jalannya tuh seperti semut gitu teman-teman. Jadi aku tuh takut kalau mundur gitu kalau goncengan, makanya setiap di pengajian Malabar itu mamiku tak suruh bareng kakakku, soalnya kendaraanku kan kurang sip kalau naik ke atas gitu, jadi bisanya aku sendirian. Tapi kalau pulang tak suruh bareng aku, soalnya kalau naik kendaraan pulang kan bisa, kalau pulang kan turun ke bawah kan gampang ya teman-teman. Kalau naik ke atas kendaraanku memang nggak bisa naik nanjak ke atas ya. Gitu ceritaku hari ini, seperti itu teman-teman. Jadi kemarin mujahadah tuh ya Allah, sampai dorong sampai capek banget itu pengorbanannya, mogok 4 kali, ngeri nggak? Sampai dorong capek banget ya Allah. Itu kesiannya mamiku, kebetulan aku sama mamiku. Kalau nggak sama mamiku sendirian sih tidak masalah yang dorong, kalau aku nggak ngerasain. Kalau ada mamiku kan jadi harus kita ngawasi, mama jalan dulu terus aku baru jalan, terus berhenti sebentar soalnya kan capek gitu. Ceritaku hari ini nggak selesai kok cerita, udah dulu, dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dadah teman-teman, kakiku geringging teman-teman, kesemutan, dadah, assalamualaikum, udah dulu ya teman-teman.